Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini Jumat salat Jumat Masjid berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Di antaranya infak kotak amal untuk kajian ditulis sebesar 4.072.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada siang hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah pada hari yang mulia ini, yaitu Yaumul Jum'ah. Baik amalan yang sifatnya wajib seperti menunaikan sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, sebagaimana yang tengah dan akan kita lakukan sesaat lagi. Dan juga amalan-amalan ketaatan yang sifatnya sunnah, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, memperbanyak doa kepada Allah, khususnya doa di hari Jumat setelah asar menjelang matahari terbenam. Karena doa di saat itulah doa yang tidak tertolak. Sehingga semoga seluruh amalan-amalan tersebut diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, paling utama di dalam Islam? Qala, Nabi menjawab, as-salatu liwaktiha. Amalan yang paling utama di dalam Islam adalah salat tepat pada waktunya. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang seringkali namanya disingkat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
kembali bertanya, "Summa ayyun?" Lalu apa lagi selain sholat tepat pada waktunya? Qala, Nabi menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud untuk yang terakhir kalinya bertanya kepada Nabi, "Summa ayyun?" Lalu apa lagi selain salat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua? Qala, Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 amalan yang paling utama di dalam Islam. Dari 3 amalan ini, maka amalan yang kedua yang akan kami angkat ke permukaan sebagai topik khutbah Jumat di Masjid Baitul Jannah pada siang hari ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah, begitu besarnya hak orang tua, begitu tingginya nilai berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan, setelah Allah memerintahkan untuk menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan, selalu ayat berikutnya adalah wabil walidaini ihsana. Kaum muslimin bisa cek nanti dalam Al-Quran, ayat demi ayat, lembaran demi lembaran di dalam Al-Quran selalu bergandengan. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, meninggalkan semua bentuk kesyirikan, selalu ayat gandengannya adalah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dalil, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-36, dalam nukilan ayat Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ayat penyertanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kita lihat ayat yang lain di surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bukti kepada kita di dalam Al-Quran antara Allah dan orang tua yang ada di muka bumi, ayatnya bergandengan. Bahkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi pernah bersabda, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah bergantung dengan ridha orang tua. Bayangkan, Allah fis sama, Allah yang ada di langit, dan orang tua yang ada di muka bumi digandengkan oleh Nabi dalam sabdanya. Dan wasukhtullah fi sukhtil walid, murka Allah bergantung pada kemarahan, murka orang tua. Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua atas anaknya. Kita yang hadir di majelis ini belum tentu kita sebagai orang tua. Saya ulang, saya dan seluruh kaum muslimin yang hadir di majelis ini belum tentu orang tua, tapi pasti kita seorang anak. Saya anak, bapak-bapak, kaum muslimin sekalian adalah seorang anak yang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka kami akan sampaikan yaitu beberapa hal secara singkat terkait dengan birrul walidain. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saya akan tunjukkan bukti-bukti, dalil-dalil betapa besarnya hak orang tua, terutama ibu,
yang akan kami berikan titik, yaitu terkuat di sini adalah berbakti kepada ibu. Itu yang nomor 2. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu. Ummatul Islam, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kami akan sampaikan keutamaan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antaranya yang bisa kami sebutkan, yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfu, summa rahima anfu, summa rahima anfu. Kata Nabi, dia celaka. Dia celaka. Dia celaka. Lalu kemudian para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah dia? Orang yang kau sebut dia celaka, dia celaka, dia celaka. Siapa mereka ini? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Kata Nabi, siapa yang mendapati kedua orang tuanya yang telah berusia lanjut, sudah sepuh, atau salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut, sedangkan dia tidak berusaha untuk memasuki surga dengan merawat kedua orang tuanya. Berarti merawat orang tua adalah jalan menuju surga. Kebalikannya, menelantarkan mereka, maka sebagaimana Nabi mengatakan, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Ini baru satu keutamaan. Bahkan umat Islam, di antara keutamaan yang lain yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan 2 keutamaan ini mewakili dari sekian banyak keutamaan. Ternyata berbakti kepada orang tua adalah kebiasaan para nabi-nabi terdahulu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dan nanti silakan bisa dicek di surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-30 sampai 31, Allah memuji Nabi Isa alaihissalam karena bakti sama ibunya. Lalu kemudian di dalam Al-Quran, surat yang ke-27, An-Naml ayat 19, Allah memuji Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam karena bakti sama bapak, sama kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bakti kepada orang tua adalah kebiasaan para nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga jika kita bakti dengan orang tua kita, berarti kita telah melakukan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang soleh, para nabi dan rasul terdahulu. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Semoga kita dijadikan anak-anak yang soleh, dan Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha. Lalu kemudian yang kedua yang akan kami sampaikan, sebagaimana yang kami janjikan tadi, adalah kami akan sampaikan bukti-bukti, dalil-dalil betapa besarnya hak orang tua, terutama ibu, yang kami sampaikan pada siang hari ini. Terutama ibu. Di mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat dalam beberapa riwayat. Di antaranya adalah riwayat At-Tabrani dari sahabat Talha bin Muawiyah As-Sulami radhiyallahu an. Dia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku menginginkan ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Nabi menjawab, ummuka hayyatun, ibumu masih hidup tidak? Rasul tidak bilang bapak. Nabi mengatakan, ibumu hidup enggak?
Lalu kemudian qultu, aku menjawab, na'am. Ya, ibuku masih hidup. Qala, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, ilzam rijlaha fasammal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, peganglah kaki ibumu. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan peganglah kakinya, kaki ibumu, bersikap tawadzu'lah kepada ibumu, karena di sanalah surga. Anak yang tawadzu', anak yang bakti sama ibunya, karena yang kita tekankan pada siang hari ini adalah ibu. Karena yang namanya berbakti kepada ibu tidak setahun sekali, sebagaimana hari ini diperingati hari ibu. Islam itu tiap detik menghormati ibunya, bukan setahun sekali. Kok bisanya peringatan hari ibu cuma setahun sekali? Itu ajaran Nasrani. Islam tidak mengenal itu. Islam mengenal tiap detik 360 hari bakti sama ibunya, bukan setahun sekali. Makanya kami tekankan yaitu pada ibu. Lalu kemudian kata Nabi, karena di sanalah surga, tawadhu kepada ibu. Lalu kita lihat dalil yang lain, yaitu riwayat Bukhari Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya perlakukan sebaik-baiknya? Maka beliau menjawab, sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Qala summa man, lalu siapa lagi orangnya? Ummuka, ibumu. Qala summa man, orang ini tanya lagi yang ketiga kalinya, siapa lagi setelah itu? Ummuka, ibumu. Lalu laki-laki ini berkata yang keempat, summa man, lalu siapa lagi? Abuka, baru ayahmu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Kenapa? Ibu disebut 3 kali. Karena laki-laki, seorang ayah, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 3 hal ini. Apakah dia mengandungnya? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ibumu yang pertama, karena dia mengandung dirimu. Kau berada dalam kandungannya. Yang kedua, ibumu lagi, karena kau keluar dari rahimnya. Yang ketiga, ibumu lagi, karena kau disusuinya. Bisa ayahmu? Nggak bisa. Ibu porsinya lebih tinggi di dalam Islam. Ibumu, 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 baru ayahmu. Yang ketiga, saya merinding ketika membaca dalil ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saya belum membaca sudah merinding. Kenapa? Karena seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini ajanabtu dzamban azima. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dzamban azima. Dan dia tidak katakan dosa apa itu. Lalu kemudian dia berkata, fa'alli min taubatin. Apakah Allah masih menerima taubatku? Maka Nabi SAW berkata, mungkin kita semua akan kaget. Ternyata apa yang diucapkan Nabi kelihatannya terdengar tidak ada korelasinya. Tapi mari kita dengarkan apa perkataan Nabi kepada orang ini, yang dia mengaku telah melakukan dosa besar, yang paling besar. Nabi berkata, halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Rasul gak bilang bapak. Nah, Rasul bilangnya ibu. Kau punya ibu tidak? Ibu masih hidup tidak? Maka dia mengatakan, lah, ibuku sudah wafat. Lalu Nabi mengatakan, fa'allaka min khalatin, fa'allaka min khalatin, kau punya tidak saudaranya ibu, bude atau bule, kakaknya ibu atau adiknya ibu yang perempuan? Kau punya enggak kholati? Kholati tante dari jalur ibu. Maka orang ini menjawab na'am. Lalu Nabi berkata, jika ingin dosamu diampuni oleh Allah, taubatmu diterima oleh Allah, fabirroha, baktilah kau dengan tantemu. Andai kata orang ini tadi mengatakan ibunya masih hidup, maka tentunya Nabi akan katakan, baktilah sama ibumu, dosamu akan luntur. Allahu Akbar. Umat al-Islam, ternyata bakti sama ibu melunturkan dosa. Kita tidak perlu istighfar,
Kita tidak perlu sholat sunat taubat. Anda bakti dengan ibu, otomatis dosa kita diampuni oleh Allah. Taubat kita diterima. Karena Nabi bertanya, kau punya ibu tidak? Bahkan umat al-Islam, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam dalil yang lain. Banyak sekali bukti-bukti tentang agungnya seorang ibu. Yaitu diantara yang bisa kami sebutkan sebagai yang terakhir adalah bahwasanya dalam riwayat Ibnu Majah, bersumber dari sahabat Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum salasan." Allah berwasiat agar berbuat baik kepada ibu 3 kali. Allah wasiat agar bakti sama ibu 3 kali. Terus kemudian Nabi melanjutkan, "Innallaha yusikum bi abaikum." Allah berwasiat untuk bakti kepada ayah 1 kali. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Lalu Nabi mengatakan, Allah berwasiat agar berbuat baik kepada karib kerabat 1 kali, ibu 3 kali. Ini menunjukkan kepada kita, maka sudah seyogyanya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Semoga Allah menjaga kedua orang tua kita. Jika mereka telah wafat, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah lapangkan kuburnya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya. Dan Allah mencatat mereka, para orang tua kita yang telah wafat, kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah kedua ini semestinya tinggal sisa 1 materi. Bagaimana sikap anak kepada orang tua, itu yang ketiga. Namun karena ini terlalu panjang, maka kami cukupkan saja hanya sekadar mengingatkan, saya laki-laki dan para jamaah yang ada di hadapan saya adalah seorang laki-laki. Apa kaitannya? Baktinya anak laki-laki kepada kedua orang tuanya adalah mu'abbad, abadi. Sedangkan baktinya anak wanita kepada kedua orang tuanya berhenti, mu'akad, di meja nikah. Ketika akad, ketika seorang laki-laki memegang wali daripada mempelai wanita, lalu dia mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, saya terima nikahnya, maka selesai baktinya wanita tersebut abadi kepada suami. Surganya istri bakti kepada suami. Bahkan apabila berbenturan 2 kepentingan, antara kepentingan suami dengan kepentingan orang tuanya, istri wajib mendahulukan suami, bukan orang tua. Selesai. Tapi kita laki-laki kepada orang tua, maka abadi. Namun masih banyak di luar sana suami-suami yang disetir sama istrinya sehingga takut bakti sama ibunya. Seorang suami yang bakhil sama ibunya tapi royal sama istrinya. Seorang suami di luar sana, bukan di majelis ini, yang takut sama istrinya tapi dia berani sama orang tuanya. Dia telantarkan orang tuanya tapi ia muliakan istrinya. Dia berikan istrinya rumah mewah, sedangkan orang tuanya ia letakkan di tempat yang sangat sederhana. Dia sempat keliling ke luar negeri, bahkan umroh bolak-balik, tapi orang tuanya tidak pernah diajak untuk menikmati indahnya tanah haram. Dia muliakan istrinya, tapi dia pelit bakhil sama orang tuanya. Bukan laki-laki yang baik. Bukan laki-laki yang baik. Karena laki-laki yang baik harus abadi.
Dia taat kepada orang tuanya, terutama ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sebagai seorang anak untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan amalan kita diterima, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah berikan kita keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, yang berbakti pula kepada kita sebagai orang tuanya. Semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.